saya berada di kantor PMI DKI Jakarta, dan sekarang juga kita bersama dengan Ketua PMI DKI Jakarta yaitu Bapak Rustam Effendi. Kita akan membahas mengenai stok darah dan juga plasma convalescent yang ada di kantor PMI DKI Jakarta ini. Mungkin kita akan berbincang langsung dengan beliau. Selamat pagi Pak Rustam. Selamat pagi, Pak Rustam. apa kabar? Pak, alhamdulillah baik. Pak, ini kan plasma convalescent ini sudah dilakukan pemeriksaan sendiri. Nah, sejauh ini update-nya seperti apa sih Pak untuk di PMI sendiri DKI Jakarta khususnya? Untuk plasma convalescent sendiri. Jadi alhamdulillah PMI DKI Jakarta sampai dengan saat ini sudah memberikan transfusi plasma convalescent ke rumah sakit yang membutuhkan untuk membantu kawan-kawan kita untuk mengatasi penyakit COVID-19 sebanyak 3.673 kantong. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya memang permintaan setiap hari semakin banyak, dan oleh karena itu juga kami PMI Mas Joko harus berupaya mengajak kawan-kawan penyintas COVID-19 untuk melakukan donor plasma convalescent. Dan hari ini ada beberapa teman yang di Jakarta Barat, salah satunya adalah saudara lurah dan beberapa warga anggota PKK-nya yang penyintas COVID-19 hari ini juga melaksanakan donor plasma convalescent. Tetapi memang ini diperlukan kerjasama bagi para penyintas untuk rela mendonorkan plasma convalescent-nya di PMI DKI Jakarta yang selanjutnya akan kita berikan kepada kawan-kawan kita yang terlibat COVID-19. Pak, mungkin kan ketika ingin mendonorkan plasma, banyak orang yang kadang belum tahu atau bagaimana nih caranya untuk ke PMI. Nah, itu bisa disampaikan Pak mungkin? Ya, di samping ada di online kami, di loket juga kita siapkan. Kemudian juga ada media-media kami yang bisa dihubungi. Pada intinya bahwa para penyintas COVID-19 ini diharapkan setelah dinyatakan negatif selama 14 hari dan sebelum 3 bulan bisa melakukan donor plasma convalescent. Memang nanti ada pengecekan dulu apakah antibodinya baik untuk ditransfusikan kepada penderita ataupun yang sedang melawan penyakit COVID-19 ini, atau sudah tidak bagus lagi. Kemudian ada beberapa syarat-syarat tertentu dengan dilakukan pemeriksaan sampel darahnya dulu. Setelah dinyatakan oke, baru kita bisa ambil plasmanya, kemudian kita siapkan untuk berikan ke rumah sakit yang melayani terapi pengobatan melalui plasma convalescent. Pak, saat ini juga mungkin ada kerjasama dengan PMI proses plasma darah sendiri. Kalau di PMI sendiri gimana? Maksudnya untuk ini kan mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin kurang yang tahu, akhirnya melakukan jemput bola secara langsung. Ada nggak rencana seperti itu? Apakah emang sudah dilakukan atau seperti apa? Jadi memang PMI di sini bersifat menghimbau. Karena kita punya data, sebenarnya kita punya data hasil kerjasama dengan Dinas Kesehatan, siapa saja yang penyintas COVID-19. Tetapi tidak secara khusus kita hubungi orang bersangkutan karena menyangkut kerahasiaan. Ya. Tetapi melalui beberapa kesempatan, kemudian juga melalui media-media kami, kita himbau agar kawan-kawan penyintas COVID-19 mau dan bersedia serta rela mendonorkan plasma convalescent-nya demi membantu nyawa kawan-kawan kita yang sedang bertarung berjuang melawan COVID-19. Seperti itu Mas. Jadi walaupun kita punya data, tidak mungkin kita langsung hubungi, tetapi secara samar atau secara umum kita minta agar mereka-mereka penyintas COVID-19 mau mendonorkan darah plasma convalescent. Sejauh ini ada kendala Pak untuk proses plasma convalescent sendiri? Kalau secara teknis tidak ada, cuma memang belum sebanding antara demand dan supply, antara yang minta dan juga para pendonor yang mau mendonorkan plasma convalescent-nya. Oleh karena itu sekali lagi baru kesempatan ini kami menghimbau, PMI DKI Jakarta menghimbau
bagi kawan-kawan penyintas COVID-19 mau secara ikhlas, secara rela mendonorkan plasma konvalesen-nya demi membantu sesama kita yang sedang melawan atau berjuang melawan COVID-19. Pak, kalau dilihat sendiri kan untuk alat-alat konvalesen itu sendiri kan mungkin berbeda. Nah itu kalau di PMI dia ada berapa jumlahnya? Mungkin apakah dengan kondisi seperti ini, berarti kan kita pandemi udah 1 tahun, apa ingin berusaha menambah alatnya sendiri Pak? Atau syaratnya berapa totalnya? Ya, jadi sebenarnya memang ada bedanya antara donor biasa dengan donor plasma. Dan PMI Jakarta sudah lama mempunyai alat untuk donor plasma. Nah kali ini khusus untuk plasma konvalesen kita punya 5 alat, 5 mesin. Ya tentu saja kalau dinyatakan kurang masih kurang. Tetapi itulah yang kita siapkan. Ya mudah-mudahan ke depan bisa kita tambah lagi, khususnya dengan donasi atau bantuan dari masyarakat dermawan yang peduli terhadap kemanusiaan di DKI Jakarta. Pak Rustam, ini kan sebentar lagi menjelang Ramadan. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk stok darah di PMI DKI sendiri khususnya sejauh ini seperti apa efeknya? Jadi begini Mas Joko, kalau kita bicara stok darah, yang jelas PMI DKI Jakarta setiap hari harus menyiapkan 1.000 sampai dengan 1.200 kantong darah. Dan itu rutin setiap hari. Kalau hari ini kita siap 1.000 sampai 1.200, esok pun demikian, lusa pun demikian, dan terus menerus. Makanya PMI ya tidak akan pernah tutup untuk melayani kegiatan kita seperti ini. Nah ini memang jadi persoalan sendiri. Jangankan kita bicara ke depan masa puasa nanti, saat ini saja pada saat pandemi COVID-19 ini tidak sebagaimana hari-hari biasa orang melakukan kegiatan berdonor darah ke PMI. Mas Joko, perlu saya sampaikan, sebelum pandemi COVID-19 ini, PMI DKI Jakarta setiap hari didatangi sekitar 300 sampai 350 orang per hari untuk berdonor. Nah saat ini, masa pandemi ini karena ada pembatasan orang keluar rumah, kantor-kantor juga pembatasan jumlah karyawan yang masuk sampai 25%, maka yang datang ke PMI untuk melakukan donor darah ya sekitar maksimal 150 per hari. Nah berarti kan jadi kekurangan. Oleh karena itu kita berupaya kerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta ini, termasuk juga dengan pengurus RT RW, kemudian juga dengan kelurahan, dengan kecamatan, dan organisasi kemasyarakatan untuk melakukan kegiatan donor darah massal. Alhamdulillah sampai dengan saat ini upaya-upaya itu berhasil mengurangi keterbatasan stok darah. Nah ke depan memang 2 bulan lagi akan masuk bulan puasa. Tentu saja ini juga nanti orang yang berdonor darah semakin lama semakin kurang, khususnya di bulan puasa. Nah kita akan gencarkan lagi dan kemungkinan ke depan pada bulan puasa itu kita melakukan kegiatan donor darah setelah sholat tarawih atau setelah berbuka. Jadi inilah hal yang kita lakukan. Sebagaimana tahun lalu juga kita lakukan donor darah setelah sholat tarawih selesai. Itu barangkali upaya kita lakukan. Lagi-lagi kuncinya adalah bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama membantu sektor kemanusiaan ini untuk kawan-kawan kita yang memerlukan darah. Diperlukan bantuan seluruh masyarakat Jakarta membantu persediaan darah. Pak, mungkin selain dari bekerjasama dengan para komunitas, ada kerjasama dengan instansi pemerintahan lain mungkin Pak? Ya, kemarin kami dibantu, disupport penuh oleh Pak Gubernur melalui edaran Pak Sekda, semua kelurahan, semua kecamatan, wali kota juga melakukan kegiatan donor massal di wilayah masing-masing, dan kita datang untuk melayani itu, kita jemput bola. Kemudian juga dengan komunitas RT RW ada Persatuan Data Rusi Jakarta juga kita lakukan. Kemudian juga dengan organisasi kemasyarakatan, contohnya misalnya besok kita lakukan kegiatan bersama-sama dengan Nadatul Ulama, kemarin juga dengan beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah melalui upaya-upaya seperti inilah barangkali ya kita lakukan terus-menerus. Intinya bahwa apa yang PMI lakukan tidak boleh terhenti, tidak boleh terputus.
satu hari terus kita lakukan, demi hari terus kita lakukan. Jadi alhamdulillah dengan upaya seperti itu, kemungkinan terjadinya krisis darah insya Allah tidak akan terjadi di DKI Jakarta. Pak, untuk terkait aktivitas olahraga sendiri kan sempat mengundang TNI, bekerja sama dengan TNI juga. Nah, oh iya, saya sampaikan kemarin juga kita kerjasama dengan kawan-kawan kepolisian di Markas Brimob, itu alhamdulillah tuh 1.000 pendonor. Kemudian dengan TNI juga sudah berapa kali kita lakukan, ya alhamdulillah juga membantu kita. Kalau kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya barangkali untuk TNI dengan TNI belum. Nanti ke depan kita pikirkan langkah-langkah kerjasama seperti apa. Yang jelas sekarang ini sudah terjalin kerjasama dalam rangka donor darah, alhamdulillah. Untuk komunitas olahraga gitu ada nggak? Komunitas olahraga. Komunitas olahraga kemarin kawan-kawan mantan pemain nasional sepak bola, nasional juga melakukan kerjasama dengan TNI berupa donor darah. Di samping itu juga ini kan mantan-mantan pemain nasional sepak bola Indonesia masih terus latihan itu, masih terus bertanding. Dan kejadian yang menimpa salah satu mantan pemain nasional sangat memprihatinkan kami. Oleh karena itu kami ada kerjasama bahwa bila mana mantan pemain nasional itu bertanding, maka PMI mendampingi, ada tenaga medis, ada juga mobil ambulans dan peralatannya. Sehingga peristiwa yang terjadi salah satu pemain nasional kita tidak tertolong di lapangan, ke depan tidak mungkin tidak bisa boleh seperti itu, tidak boleh seperti itu lagi. Mudah-mudahan kerjasama ini kita terus lanjutkan. Jadi intinya PMI mensupport mereka, menyiapkan tenaga medis, menyiapkan mobil ambulans dan juga peralatannya, dan mereka mengkoordinir pemain-pemain sepak bola dan juga supporter sepak bola seperti Jackmania untuk melakukan kegiatan donor darah. Ini sudah 2 kali kita lakukan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan seperti ini akan kita kembangkan. Mas Joko perlu ketahui, kami juga sudah kerjasama dengan Pramuka dan dalam waktu dekat dengan PONI juga kita bekerjasama, dan dengan salah satu ormas keagamaan juga akan kita lakukan hal seperti ini. Ini semata-mata demi menjaga ketersediaan stok darah yang ada di Jakarta. Pak Rustam, Bapak sendiri kan punya aktivitas bersepeda tuh, kesibukan sebagai ketua PMI. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak sedikit cerita sepedanya seperti apa, pengalamannya sendiri. Jadi Mas Joko, usia saya kan sudah 60 lebih. Saya harus menjaga kesehatan dan kebugaran. Oleh karena itu saya perlu olahraga. Dan olahraga saat ini yang saya bisa tekuni dan aman buat saya, sebenarnya ada nasihat dokter berenang. Tapi kolam renang sekarang kan masih banyak yang belum buka, malah dilarang. Oleh karena itu saya pernah dulu bersepeda, saya aktif kembali bersepeda, alhamdulillah. Dengan menjaga kebugaran melalui sepeda itu, ini kondisinya masih fit. Doakan saja mudah-mudahan kita juga semua sehat. Pertama bebas dari COVID-19, kemudian juga kita bugar dan bisa kita mengabdi kepada masyarakat melalui profesi apa kita masing-masing. Pengalaman sejauh Pak, mungkin trek sepeda dari mana itu Pak? Kebetulan saya rutin ya, paling tidak dalam 1 minggu itu 2 atau 3 kali bersepeda. Dan rata-rata cuma ya sekitar Jakarta, Tangerang, ya masih rendah lah, masih 60 km ya kita bisa tempuh. Itu juga waktunya 2 jam lebih kok gitu. Jadi itu menjaga kebugaran saja. Ada rencana Pak mungkin trek yang lebih panjang lagi kan? Dan kondisi juga, ada kesehatan juga, tetapi secara rutin saya lakukan. Ya mudah-mudahan bukan soal panjang atau pendeknya sebenarnya, bagaimana kita secara efektif memanfaatkan olahraga itu demi kebugaran kita. Alhamdulillah saat ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Oke Sobat WK, telah kita sudah berbicara dengan Bapak Rustam Effendi, dan mari kita tetap menjaga 3M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Oke, terima kasih Bapak Rustam atas waktunya. Salam sehat buat sahabat WK. Jangan lupa subscribe ya.